Bab al-hathi ala isdiyadati. Bab membahas babul hathi. Bab membahas ala isdiyadi, tentang menambah minal khairi, berbagai macam kebaikan, fi akhiril umur, di akhir-akhir usia kita. Ada yang merasa usianya masih panjang? Nggak ada kan ya? Ini usia sudah tua semua ini. Tapi kita mah tidak tahu umurnya sampai berapa, tapi minimum standarisasinya kan sudah jelas ya. Standarnya itu Rasul 63. Yang sudah melebihi 63 ya wayana itu. Sudah tambah bonus boleh. Hanya bonusnya ada banyak. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat ke-37, ini potongannya. Ayat ini sejatinya dari ayat 36. Fatir, surat Fatir itu surat sebelum Yasin. Kalau Yasin 36 berarti Fatir 35. Surat ke-35. Ayat ke-37. Nanti diawali surat 36. Kalau di tafsir yang lain, yang tafsir kita ketahui kayak tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Maraghi, ini membahas tentang sifat-sifat orang kafir. Tetapi kalau di tafsirnya Ibnu Abbas, ini akan lain lagi ternyata pembahasannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bukanlah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini cukup pendek tetapi menohok. Untuk bahasa Pauline mah pondok tapi nyogok. Itu. Jadi pondok tapi nyogok kanu hate. Kalau kita mau benar-benar mendalami isi ayat-ayat ini. Nah, ini tafsir dari Ibnu Abbasnya dijelaskan. Qala Ibnu Abbas. Bapak dan saudaraku sekalian nanti akan tahu. Tafsir yang paling tertua itu adalah namanya tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu waktu Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, dia itu masih anak-anak. Ibnu Abbas itu anaknya Abdullah bin Abbas. Namanya siapa? Abdullah. Gitu. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Jadi masih anak-anak waktu itu, tapi dia punya kecerdasan yang paling hebat. Makanya dia menjadi seorang mufassir. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wal muhakkikun, dan orang yang mentahkik. Siapa pentahkik itu? Meneliti, bahasa sekarang itu. Jadi research, berdasarkan dari research. Mohon maaf, tapi bukan riset polling suara, bukan. Ini risetnya riset beneran. Apalagi, mohon maaf, risetnya dibayar, tidak ada bayaran apa-apa. Karena risetnya itu penelitian betul-betul. Muhakkikun itu adalah pentahkik dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita ini adalah peneliti, researcher. Maknanya atau maksud dari kalimat awalam nu'ammirukum sittina sanah. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun?
Jadi kalau umurnya kita sudah sampai 60 tahun itu sudah dianggap umur panjang. Jangan melihat sejarah nabi-nabi yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu yang katanya umurnya adalah ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi kita lihat itu historisnya itu dari zaman Rasulullah SAW. Itu 60. Jadi kalau sudah 60 tahun itu sudah dipanjangkan. Wa yuwaduhu hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah ta'ala. Dan pengertian ini dikuatkan oleh hadis nanti yang akan disebutkan. Wakila dikatakan juga ma'nahu samani asyratan adalah 18. Jadi 18 tahun itu sudah termasuk umur yang panjang. Kenapa? Karena di 18 tahun itu khususnya laki-laki itu sudah disebut dengan umur yang sudah baligh. Jadi sudah melewati umur baligh. Umur baligh itu apa? Bahasa kita bukan baligh, itu bukan balik. Beda antara balik dengan balik. Balik itu dalam bahasa Arab balagho, sudah sampai. Balagho itu nanti sampai. Sampai kepada apa? Sampai kepada dia harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia, sebagai umat Islam. Itu sudah sampai. Kalau sudah sampai situ berarti dipanjangkan. Artinya dia diberikan kewajiban untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban atau berbagai macam ibadah-ibadah kalau dia itu menyatakan dirinya sebagai orang muslim. Ingat Bapak dan Saudaraku sekalian, jangan kita bandingkan, kenapa orang kafir itu tidak disuruh? Tidak ada Pak. Di dalam Al-Qur'annya itu yang mengatur orang-orang kafir, ya tidak. Yang diatur itu adalah orang muslim. Itu sebuah komitmen kita. Kalau kita sudah menyatakan dirinya kita muslim, maka kita harus ikut aturan orang muslim. Maka Al-Qur'an itu mengatur bagaimana tata kehidupan orang muslim, bukan tata kehidupan orang kafir. Ngapain diatur gitu? Jadi yang diatur itu adalah kita yang menyatakan diri sebagai muslim. Kalau Anda tidak mau diatur ya silahkan keluar dari muslim. Gitu saja, gampang dah sebenarnya. Kan kemarin sudah kita jelaskan ya. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau mukmin silahkan. Mau kafir silahkan. Sebab tidak ada paksaan Pak. Kenapa tidak paksaan? Allah itu kan tidak butuh ibadah kita kemarin ya. Yang butuh itu siapa? Kita. Yang butuh selamat siapa? Kita Pak. Kemarin sudah dikupas tuntas itu. Memang Allah kalau kita ibadah terus kekuasaannya jadi tambah? Tidak sama sekali. Jadi la yazidu wa la yanqusu, tidak akan naik, tidak akan kurang. Ya begitu. Allah itu, karena Allah itu berdiri sendiri tanpa tergantung kepada makhluknya. Nah untuk itu saudara sekalian, maka cara berpikir kita tentang ibadah harus diaktualisasikan kembali. Jadi ibadah ini kepentingan siapa? Kepentingan diri kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin baik ibadah itu yang kita lakukan, maka akan semakin baik kita akan mendapatkan. Allah itu hanya memberikan reward saja. Memberikan reward, memberikan punishment. Dan reward serta punishmentnya Allah itu pasti adil. Dijamin adil. Dijamin. Itu sudah jaminan. Dan ingat, wa'ad dan wa'id Allah itu, janji dan ancaman Allah itu pasti terjadi. Itu karena saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah kembali ke sini, sudah sampai ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang menyatakan
18 tahun itu umurnya sudah panjang. Wakila dan sebagian pendapat menyatakan arba'ina sannah, 40 tahun itu sudah dipanjangkan. Nanti lihat statement ini dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Itu tengah-tengahnya ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Selanjutnya falamma balahu asyuddahu arba'ina sannah. Nah, ini dikuatkan oleh ayat di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Qalahu Hasan wa Qalbi wa Musar wa Masruq wa Nufail an Ibnu Abbas aidan. Semuanya itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan dan Muhaqqiqin itu menyatakan 60 tahun Ibnu Abbas. Pendapat yang lain tadi 18 tahun karena umurnya balik. Selanjutnya ada yang menyatakan 40 tahun. Lalu mana yang benar? Artinya gini, fase-fase kita tatkala kita sudah memasuki umur 18 tahun, can balik wae ya. 18 tahun itunya. So, sekarang mah kita coba saja flashback ke belakang. Waktu kita umur 19 tahun, 20 tahun, ada nggak yang jadi soleh? Semuanya salah. Hampir semuanya. Sangat sedikit sekali. Anak-anak sekarang umurnya 20 tahun itu, lihat saja sekarang yang jamaah, ada nggak yang umur 20 tahun bisa dihitung. Anak umur 20 tahun sholat ini. Ada juga anak-anak kecil gitu. Begitu dia sudah lulus SMP, kabur Pak di masjid. Mungkin dulu kita yang hidup di desa, di lembur gitu ya, oh kita masih senang Pak. Masih senang gitu. Nah makanya ada hubungannya gitu. Maka hendaklah sebagian kalian itu untuk mendalami ilmu agama juga. Ada ini, karena di umur 18 tahun ini kan sudah memasuki umur kuliah ya. Nah, umur kuliah itu sekitar umur segituan. 12 tahun tamat SD, 15 tahun tamat SMP, 18 tahun SMA. Nah, dari segitu. Nah, itulah yang tatkala sudah mulai dewasa, dia akan memilih kemana arahnya. Nah, itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tadi arba'ina sanah, yaitu 40 tahun.